Jamaah kaum muslimin dan muslimah, para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sesi yang kedua ini, yaitu kita melanjutkan daripada masa perkembangan setiap anak. Tadi telah kita sebutkan pada sesi yang pertama bahwasanya anak kita itu memiliki karakter perkembangan yang mana para ulama membagi menjadi 4 fase perkembangan tersebut. Yang pertama adalah yaitu fase tufulah, yaitu anak pada usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian fase ini dibagi menjadi 2. Ada fase yang disebut dengan yaitu ardha'ah, yaitu pada fase penyusuan, yaitu anak 0 sampai 2 tahun. Dan yang kedua adalah fase pengasuhan, yaitu anak pada usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah fase tamyiz, anak usia pada 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang ketiga adalah al-marhalah al-murahaqah, yaitu fase murahaqah, anak pada usia berapa? 10 sampai dengan 14 tahun, yaitu persiapan baligh. Dan yang keempat adalah fase syabab, yaitu anak pada usia baligh 14 tahun atau 15 tahun sampai dia dewasa. Kemudian terakhir kita telah menyampaikan bahwasanya pada fase 0 sampai 2 tahun itu adalah dalil di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para ibu, kepada para bunda agar mereka dapat memberikan ASI kepada anaknya genap pada usia 2 tahun. Ya, kalau seandainya anak tersebut sudah sampai 2 tahun, maka hendaknya dia menyapihnya, ya, bagi yang ingin sampai sempurna. Kemudian ayat tadi jamaah adalah dalil menunjukkan bahwasanya di dalam fase pengasuhan anak itu ada fase tufulah, ada pada fase penyusuan, yaitu penyusuan usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada fase 2 sampai 7 tahun adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sebutkan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah anakmu untuk salat pada usia 7 tahun. Ingat wahai para ayah, ingat wahai para bunda, ketika anakmu telah sampai usia 7 tahun, maka tugasmu adalah mengingatkan anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Ingatkan, ya, ingatkan. Ya, nanti akan kita sebutkan pada fase masa tufulah ini bagaimana pola pengasuhannya. Kemudian pada dalil ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah anak kalian ketika usianya sampai 10 tahun, lalu dia tak mau sholat, maka pukul dia. Dan ingat, ketika memukul anak ini dengan apa? Dengan pukul kasih sayang. Nah, gimana Pak mukul kasih sayang? Yang belum punya anak mungkin belum paham ya, enggak? Nah, gimana? Dosa ditempeleng, nong kau dan sholat ditempeleng kau nongi? Nah, jangan. Ya, bagaimana? Ya bisa dipukul apanya? Ya mungkin pantatnya agak pelan dikit, ya, atau dipukul, intinya dipukul, ya, kau untuk tandaan sholat. Tapi ingat nanti jamaah, sebelum kita memerintahkan anak kita untuk sholat, maka ada satu hal yang harus kita tumbuhkan, apa? Kecintaan tentang sholat. Maka kesalahan orang tua adalah menyuruh nak sholat, nak belajar, nak mondok, tapi apa? Tidak menumbuhkan kecintaan. Nak hafal Al-Quran, tapi tidak menumbuhkan rasa cinta. Nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, na'am.
Kemudian dalil itu ada dalil pola pengasuhan tufulah dan tamyiz 7 sampai 10 tahun. Adapun pada fase tamyiz 7 sampai 10 tahun, ya tadi telah kita sebutkan, maka ketika tamyiz ini nanti ada fase menjelang baligh. Itu usia 10 sampai 14 tahun, murahaqah. Murahaqah ini adalah persiapan untuk baligh. Maka ketika baligh, nah nanti ada lagi tentang pola pengasuhannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu", pena itu diangkat kata Nabi, "an thalathatin", dari 3 golongan. Pena diangkat, Pak. Pena diangkat. Artinya, barang siapa ketiga golongan ini, kalau dia melakukan dosa, dia tidak dicatat sebagai dosa. Kalau dia melakukan kebaikan, tidak dicatat sebagai pahala. Diangkat pena. Ya, diangkat pena. Apa itu? Yang pertama adalah anin naim hatta yastayqidha. Yaitu yang pertama adalah orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau misalkan kita tertidur misalkan ngigau misalkan, megang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dimaafkan. Ya, tapi kalau terjaga tidak boleh. Ya. Kemudian misalkan ada seseorang misalkan dia belum sholat subuh, qadarullah apa ketiduran misalkan, bangun jam 6 pagi. Ada yang pernah seperti itu? Gimana? Apakah dia meninggalkan? Tidak usah. Sholatlah ketika engkau ingat, meskipun sudah jam 7 pagi. Tapi dengan catatan apa? Betul-betul tidur. Bukan ketika azan, aduh nyamannya tidur subuh tuh apalagi lagi hujan. Tarik selimut. Hayal sholat, tarik selimut. Pura-pura tidur. Bangun jam 7. Nah, ini tidak boleh ini. Kenapa? Termasuk melalaikan. Ya. Tapi kalau dia betul-betul tidur betul-betul, bangun jam 7, pun bahasa kita apa? Tidur mati. Ya enggak? Enggak tahu. Enggak sadar. Bahkan mak biak bangunkan, bang, bangun bang. Enggak bangun. Diseram pakai gayung baru bangun. Ya. Jam berapa dia bangun? Jam 7 misalkan. Maka boleh Anda sholat. Ini pada waktu sholat apapun. Kenapa? Rufi'al qalamu an thalathatin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anin naim hatta yastayqidha. Itu orang yang tidur sampai dia terbangun, sampai dia terjaga. Yang kedua adalah wa'anil sabiyi. Nah, ini dalil kita jamaah, yaitu anak kecil hatta yahtalim, sampai dia mimpi basah, sampai dia baligh. Jadi Pak dan ibu-ibu sekalian, kalau anak kita pada usia tufulah ini 2-7 tahun, maka kalau dia melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, maka dia tidak dicatat melakukan dosa. Tapi bukan berarti kita membiarkan. Misalkan ada anak kita misalkan suka nyanyi, ya, bagaimana kita tegur walaupun dia tidak dicatat sebagai dosa. Kenapa? Karena kita meyakini musik itu adalah apa? Haram. Ya. Maka kita ingatkan, nong, tidak boleh nong. Ya. Contoh saja, misalkan anak-anak, yang namanya pergaulan anak-anak. Kadang anak itu nyanyi balik ke rumah. Dek, tak boleh nyanyi, langsung ngaji dia. Ya, langsung ngaji dia. Subhanallah. Ya, kita ingatkan. Ya, dek, tak boleh joget. Nah, langsung tak jadi dia joget. Ingatkan, kenapa? Karena kesalahan. Meskipun pena diangkat. Tapi kebiasaan kita adalah selaku orang tua membiasakan kepada anak kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Ingat, ini kita bicara pada usia apa? Tufulah. Pada usia 2-7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah wa'anil majnun, yaitu orang gila hatta ya'kila, sampai dia sadar. Jadi Pak, orang gila boleh tidak sholat? Nah, kalau tidak sholat, nah pilihlah haid atau gila. Haid bagi wanita, ya enggak? Nah, yang jadi masalah adalah pura-pura gila. Nah, bahaya. Gila selalu dia kelak. Usahi. Nah, ada pura-pura gila. Nanti gila selalu. Ya. Nah, itulah sisi pendalilannya jamaah. Oleh karena itu,
para ayah dan juga para bunda, para ikhwan dan juga para akhwat kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk kepada fase yang pertama, yaitu apa? Pada fase tufulah. Makanya para ikhwan dan para akhwat kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin pernah kita sampaikan ya tentang apa? Tentang tema yaitu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak. Kita sampaikan kemarin tentang apa? Tentang bagaimana awal-awal dalam mendidik anak-anak kita. Sebelum kita berbicara tentang masalah ya pendidikan anak, masa tufula, tamyiz, murahaqah, baligh atau yang semisalnya, maka kita bahas kemarin apa? Masa fase-fase untuk apa? Mempersiapkan bibit-bibit yang unggul. Masih ingat atau masih lupa? Hah? Ya, bibit-bibit yang unggul. Di antaranya adalah apa? Memilih istri yang solehah, calon istri yang solehah. Bagi anda wahai para akhwat, memilih calon suami atau calon anak daripada anak anda nanti adalah lelaki yang soleh, lelaki yang baik agama dan akhlaknya. Kemudian setelah itu menikah, maka sebelum berhubungan suami istri maka dibacakan doa dan yang semisalnya. Nah, ini adalah tahapan, yaitu apa? Pada fase tufulah sebenarnya, ya pada 0 sampai 7 tahun. Kemudian mendoakan anak ketika apa? Anak tersebut masih di dalam sulbi ayahnya dengan apa? Dengan membaca doa sebelum apa? Berhubungan suami istri. Nah, yang masih bujang doa salat hafalkan doanya, sabar. Ya nanti udah nikah. Nah, ya nanti kalau sudah hafal belum bisa diamalkan. Ya. Nah, subhanallah, ini adalah konsep pendidikan untuk anak-anak kita jemaah. Kemudian apa lagi? Mendoakan ya ketika telah menjadi janin, menjadi nutfah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Ummu Salamah dan Abu Salamah ketika Ummu Salamah yaitu apa? Diuji oleh Allah dengan anaknya wafat, anaknya Abu Salamah wafat, maka dia berpesan kepada keluarganya, jangan sampai kan kepada Abu Salamah kecuali aku sendiri yang apa? Menyampaikannya. Dia bersolek, dia berhias, dia menjamu suaminya, lalu dia berhubungan. Ketika selesai berhubungan barulah dibilang. Maka ketika itu mengadulah Abu Salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membenarkan apa yang telah dilakukan istrinya Ummu Salamah. Maka dia pun membaca doa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, barakallahu laitakuma, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian jemaah, setelah itu apa? Yaitu kita berikan anak kita nama yang baik. Kemudian kita tahnik, kita mendoakan keberkahan kepada anak kita. Nah, ini adalah proses fase pendidikan 0 sampai 2 tahun. Ya, yang kemarin telah kita sebutkan, yaitu apa? Pada materi tentang yaitu apa? Metode Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik ananda, mendidik anak-anak. Ya. Nah, ketika anak tersebut ketika telah lahir di dunia, maka tugas seorang bunda adalah memberikan ASI kepada anaknya penuh selama 2 tahun sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pada fase ini wahai para ayah, ketika pada fase ini wahai para bunda, adalah di mana kita membangkitkan tentang karakter keimanan anak kita, menumbuhkan. Kenapa? Karena setiap anak itu telah apa? Kemarin kita bahas ketika pembahasan dengan jalan bahagia mendidik ananda, bahwasanya apa? Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Setiap anak itu telah dibekali kebaikan. Setiap anak itu telah diinstal, yaitu kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, kemudian kata Allah, maka hadapkanlah wajah kalian, wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah tersebut, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. La tabdila li khalqillahi, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Artinya, wahai para bunda dan para ayah, bahwasanya anak kita itu dilahirkan dalam keadaan memiliki keimanan, fitrah keimanan. Dan fitrah di sini adalah, kemarin kita jelaskan, adalah apa? Yaitu keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga telah kita sebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Maka berdasarkan ayat-ayat tersebut, dalil-dalil tersebut dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita meyakini bahwasanya setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah keimanan. Artinya setiap anak itu telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu fitrahnya cinta kepada kebaikan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada salat, dan cinta melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa anak kita fitrah keimanannya tidak tumbuh? Yang tadi Anda sebutkan, kalau ada anak yang sudah baligh tapi salat subuhnya masih dibangunkan, ini berarti apa? Karakter imannya belum tumbuh. Apa sebabnya? Karena pola pengasuhan salah. Ya, karena pola pengasuhan salah. Lantas bagaimana ketika kita mengasuh anak kita atau mendidik anak kita pada usia tufula? Maka yang pertama, wahai para bunda, wahai para ayah, yang pertama adalah kita menumbuhkan keimanan kepada anak kita. Ya, boleh tulis yang pertama. Kita apa? Menumbuhkan keimanan kepada anak kita. Ya, artinya anak kita sudah beriman. Maka sederhananya, wahai para ayah, wahai para bunda, coba diterapkan ini. Dan alhamdulillah sudah Anda terapkan kepada anak-anak Anda, kepada anak-anak. Yang pertama kita terapkan, coba. Ketika anak kita sudah pada fase usia 2 tahun, ya berarti anak usia 2 tahun ini sudah mulai apa dia? Hah? Ada anaknya sudah usia 2 tahun kah? Bisa apa dia 2 tahun? Anak yang usia sudah 2 tahun itu biasanya bisa apa dia? Hah? Bisa apa jemaah? Atau enggak ada yang punya anak 2 tahun? Bisa apa anak 2 tahun biasanya? Baru bisa terkadang bapak sudah bisa ngomong, ya enggak? Atau apa? Berjalan. Nah, ketika anak kita sudah bisa ngomong, coba kita talqinkan kalimat Allah. Harful yaitu apa? Harful kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu. Ya, kita talqinkan kepada anak kita, kita biasakan. Kemudian ketika anak kita, ketika dia sudah mulai mengerti, ya minta duit, nah bisa gitu kan? Ya, ada anaknya sudah tahu minta duit, ya, maka kita ajarkan bagaimana. Nah, coba minta kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, ini subhanallah, ini kelihatannya sederhana, ya enggak? Tapi kita ajarkan, wahai para bunda, wahai para ayah, ajarkan, nak minta kepada Allah. Ya, jadi bagaimana kita talqinkan? Ya, dia berdoa, kakak mau minta apa, abang mau minta apa, minta mainan, coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan mengabulkan permintaan setiap hambanya. Ya, misalkan dia minta apa, mainan misalkan, ya, maka nanti ayah dan ibu ini harus kerjasama, janjian. Misalkan, ya, anaknya usia 4 tahun misalkan, ya, atau 3 tahun setengah, ya, maka diajarkan jamaah, subhanallah. Dan anak tes ya, sebagian anak
Ya, ketika anak tanya, siapa menciptakan langit? Tidak bisa jawab dia. Anaknya usia 3 tahun. Ini ya sebenarnya sederhana. 4 tahun. Kalau kita sudah terbiasa mendidik anak kita menanamkan keimanan, maksudnya menumbuhkan keimanan, maka ketika kita tanya siapa menciptakan langit, nanti Allah. Siapa menurunkan hujan? Allah. Siapa yang telah menciptakan bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan? Allah. Kalau meminta kepada siapa? Nak, kepada Allah. Subhanallah, coba kita terapkan. Ya. Maka ketika anak kita minta sesuatu misalkan, ya contoh saja misalkan apa? Ya, minta apa? Minta berikan apa? Ya, mainan misalkan. Ya, maka bilang sama anak kita, nak, coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya doa abang, doa kakak akan dikabulkan. Nah, nanti siapa? Sang ibu nanti mentalkinkan. Ya, berdoa. Jadi apa? Seperti apa? Anak bayi apa? Seperti anak kecil juga doa. Ya, maka kita mendidik anak kita jadikan diri kita seperti apa? Seperti anak-anak juga, ya kan? Mungkin pernah melihat tingkah laku seorang ayah yang udah jenggotan, ketika ketemu sama anaknya seperti anak kecil. Ya boleh seperti itu. Ya, kita lakukan dengan bahasa anak. Ya, tidak seperti ini, tidak ceramah anak kita duduk situ. Nah, tidak seperti itu. Ya, tidak. Ini untuk pendidikan orang yang telah dewasa. Ya. Maka ketika setelah berdoa, maka anak kita suruh tidur. Nanti istri kita, dek, bilang ke abang atau ke kakak, nanti setelah berdoa suruh dia tidur. Apa dia bang? Abang nak cari mainan di toko mainan dulu. Ya cari. Setelah dapat mainannya, ditaruh di mana? Di samping dia tidur, jamaah. Ketika bangun, subhanallah, coba lihat betapa senang anak kita, subhanallah. Maka kita ajarkan, nak, maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Siapa yang memberikan? Allah. Nanti kebiasaan dia kalau meminta sesuatu berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba terapkan, coba. Ya, ini sederhana tapi apa, subhanallah, membekas di dalam hati anak. Ya. Kemudian, wahai para bunda, kita lihat bagaimana bahwasanya sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sebelum menghafal Al-Qur'an maka mereka diajarkan tentang keimanan terlebih dahulu. Makanya sebelum kita menjadikan anak kita anak yang hafidh atau hafidhah, kita tanamkan dulu bagaimana kecintaan mereka kepada Al-Qur'an. Sebelum kita menjadikan anak kita ahli salat, kita tanamkan dulu bagaimana salat itu adalah mengasihkan. Salat itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Sebelum kita ajarkan anak kita untuk salat berjamaah, kita jadikan dulu bagaimana anak kita itu cinta kepada masjid. Makanya kalau ada anak yang masih kecil, usia 7 tahun, 4-5 tahun bermain di masjid, biarkan dia. Kecuali dalam keadaan salat, dia mau kelahi kah, tidak apa-apa. Ada proses pembelajaran. Makanya di sini ketika anak usia tufula itu, kita harus mentutaskan egosentris anak. Ketika anak pada usia ini, wahai para ayah dan para bunda, dia itu merasa bahwa dialah yang paling penting, yang lain tidak penting. Yang kedua, dia itu ingin apa? Semua keinginannya itu terpenuhi. Ya, maka tidak ada salahnya kita kalau apa yang diinginkan anak kita, kita berikan selagi kita mampu, jamaah. Bahagiakan dia. Kenapa? Karena haknya untuk bahagia, untuk bermain. Jangan sampai nanti ketika dia telah tumbuh dewasa, dia menjadi apa? Masa kecil kurang bahagia. Apa sebabnya? Karena ayahnya keras dalam mendidik anaknya, karena ayahnya tidak memperhatikan anaknya. Ya, ketika anaknya meminta sesuatu dilarang, tidak boleh. Ya, kenapa? Ya, karena sebagian orang tua tidak paham bahwasanya anak usia tufula itu harus dituntaskan egosentris mereka, biar mereka yaitu apa? Mendapatkan kasih sayang yang cukup dan mendapatkan perhatian, sehingga anak tersebut ketika telah tumbuh pada fase yang berikutnya, pada masa yang bermain ini telah dia lewati. Maka ketika kita melihat bagaimana sahabat sebelum mereka mempelajari Al-Quran, maka mereka mempelajari tentang keimanan dulu. Iman dulu. Iman. Makanya yang paling utama ketika anak kita usia 2-7 tahun itu adalah kita menumbuhkan tentang keimanan dia. Keimanan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulullah, ya, kecintaan dia kepada Al-Quran, kecintaan dia kepada salat.
kecintaan dia kepada masjid dan yang semisalnya. Maka berkata Jundub bin Abdillah, beliau mengatakan rahimahullah atau radhiyallahu taala anhu, kunna ghilmanan hazawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fata'allamana al-iman qabla al-Qur'an. Maka kata Jundub bin Abdillah, kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih muda, ketika kami masih kecil, masih muda, yaitu kami belajar tentang keimanan sebelum Al-Qur'an. Yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat, kepada anak-anak tentang keimanan terlebih dahulu. Kemudian ketika kami belajar Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan kami. Jadi iman dulu baru Al-Qur'an. Lalu beliau mengatakan tsumma ta'allamana Al-Qur'an. Maka kemudian ketika kami mempelajari Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan kami kepada Allah. Fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah keimanan kami kepada Allah. Wa innakum al-yawm, sedangkan kalian pada hari ini, kata Jundub bin Abdillah, ta'allamun al-Qur'an, kalian belajar Al-Qur'an terlebih dahulu qabla al-iman, sebelum mempelajari tentang keimanan. Maka jangan sampai anak kita, yaitu apa? Kita berikan pemaksaan tanpa dengan motivasi. Bukan berarti paksaan itu tidak boleh, jamaah, boleh. Pada fase apa? Nanti pada usia tamyiz. Pada usia tamyiz inilah nanti kita mengatakan, yaitu apa? Jangan kepada anak. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, yaitu apa? Untuk jangan menyekutukan Allah. Ini adalah anak Luqman ketika usia tamyiz. Ketika sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau anak tufulah, tahukah dia kalau kita bilang jangan? Tak tahu dia. Nggak usah naik di atas meja. Nah, tambah naik di atas meja dia, ya enggak? Betul enggak, Pak? Betul enggak, Bu? Jadi bagaimana? Kita berikan solusi. Nggak usah coret-coret dinding. Malah apa? Dicoret-coretnya. Kenapa? Karena belum tahu. Kenapa? Karena masa usia tufulah 2-7 tahun. Yang mana di benaknya itu adalah bahwasanya egosentrisnya itu hendak dia tuntaskan. Dan dia meyakini bahwasanya dia adalah orang yang paling penting, yang lain tidak penting. Maka karena itu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di langkah ini, pada fase ini, jangan sampai anak kita jamaah pada fase tufulah ini imannya tidak tumbuh. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau tidak tumbuh, tadi akibatnya sholat masih disuruh, lalu masih tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, Makanya pada proses pendidikan anak kita ini, maka hendaknya kita sungguh-sungguh dalam mengasuhnya. Kenapa? Karena masa kecil anak kita tidak terulang, wahai para ayah. Dengarkan wahai para ayah, dan dengarkan wahai para bunda. Anak kita masa kecilnya tidak akan pernah terulang 2 kali, tak pernah. Makanya gunakan waktu kita untuk apa? Mendidik anak kita, bersamai dia. Maka di sini, di dalam buku ini yang ana jadikan sumber rujukan di sini ada 36 hadis yang berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak pada usia tufulah. 36 hadis dikumpulkan oleh penulis kitab ini. 36. Artinya kita dituntut bahwasanya sungguh-sungguh dalam mendidik anak kita. Kenapa? Karena harta kita sesungguhnya adalah anak kita jamaah. Kalau kita wafat, anak kita inilah yang akan senantiasa mendoakan kita. Anak kita inilah yang senantiasa ketika dia melakukan beramal soleh, maka pahalanya akan terus mengalir. Pahalanya akan terus mengalir. Sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan masa emas karakter anak pada usia 2-7 tahun. Maksudnya apa? Jangan sampai kita meninggalkan masa karakter keimanan anak kita pada puncak emasnya. Oleh karena itu, apabila anak kita menjadi anak yang rajin sholat, maka langkah awal bagi orang tua adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada anak tentang sholat.
Nanti akan kita sebutkan bagaimana contoh Nabi SAW mendidik anaknya, mendidik cucunya, menterbiah cucunya cinta kepada salat. Ya. Kemudian demikian juga, ya, ketika anak kita cinta kepada Allah, ya, yaitu agar dia beribadah kepada Allah, agar dia takut kepada Allah, maka kita tumbuhkan tentang keimanan kepada anak kita pada usia berapa? Tufulah. Pada usia yaitu 2 sampai 7 tahun. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada usia anak pada masa fase tufulah ini 2 sampai 7 tahun, maka ada beberapa kondisi anak yang seperti ini. Yang pertama adalah masa emas karakter keimanan. Tadi telah kita sebutkan. Maka bagaimana tugas kita adalah yaitu apa? Kita menumbuhkan keimanan anak kita. Dengan apa tadi? Dengan banyak melakukan dialog. Ya, tanya wahai para ayah, ketika nanti pulang, kalau Anda bawa anak Anda usia 5 tahun misalkan atau 6 tahun, coba tanya di atas motor, "Nak, coba lihat nak langit, nak. Ya, adakah bintang?" "Oh, ada ya." "Siapa menciptakan?" "Allah." Subhanallah. Bilang gitu. Ini kelihatannya sederhana, tapi apa? Kita membangkitkan tentang karakter keimanan anak kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya anak tersebut memiliki imajinasi, ya, dan abstraksi anak pada puncaknya. Jadi kalau Anda wahai para ayah atau Anda wahai para bunda melihat apa? Anak Anda yang main, kalau bahasa kita apa? Mencaan, ya enggak? Kan biasa dia ngomong sendirian, ya kan? Ya kan? Nah, ini apa? Imajinasinya itu kuat. Terkadang dia jadi ibu-ibu, ya kan? Sama adiknya, ya kan? Pernah lihat kan? Nah, ini apa? Imajinasinya itu begitu kuat. Makanya ketika ada anak yang dia habis nonton Superman, dia minta belikan baju Superman. Akhirnya apa? Terjun dari lantai 2 jadi Superman. Kuat. Ya kan? Nah, maka ini harus kita arahkan. Maka kita bangkitkan imajinasi anak tentang Allah. Allah itu sayang nak kepada kita. Maka ketika anak usia tufulah pada usia 2 sampai 7 tahun, tak boleh kita takut-takuti. Kesalahan orang tua terkadang apa? Menakut-nakuti anaknya. "Nong tidur nong." "Udah tidur, yo ambil anakmu." "Ambil ya kan?" "Ya ambil." Nah, betul enggak, Bu? Betul. Udah mau tidur siang, dipaksa, "Yo apa yo? No, ada hantu no. Kalau kau nak makan hantu kau nak iya." Astagfirullah, enggak boleh. Ya, maka tidak boleh ini wahai para ayah, para bunda. Maka tak boleh menakut-nakuti anak. Apalagi menakut-nakuti dengan apa? Dengan neraka. Tidak boleh, belum saatnya. Jadi bagaimana? Kita berikan motivasi tentang apa? Keindahan surga. Nak, pun kelak kau rajin sholat, nak, abang mau apa? Ya, mau apa pun abang nanti, kemauan abang nanti ada di surga. Mau mainan ke satu gedung mainan semuanya ada. Di mana ya? Di surga. Nyen ke ya? Nyen lah. Nah, gimana caranya ya? Sholat, nak. Nah, nanti rajin sholat dia. Subhanallah. Sampai-sampai apa? Anak ada yang apa? Yang minta ngaji terus sama ayahnya. Ya, ajarkan anak ngaji ya. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk mengajarkan dia. Subhanallah. Tumbuhkan rasa cinta. Ya, maka kesalahan kita adalah apa? Memerintahkan, menyuruh, tapi apa? Tidak ditumbuhkan kecintaan. Kapan waktunya? Pada usia tufulah ini. Ya, tapi kalau sudah besar payah ya enggak? Kalau sudah balir, sudah usia 20 tahun, ya tidak bisa. Ya, maka ada sebagian ibu-ibu, "Ustaz, bagaimana Ustaz menyadarkan anak saya ketika usia sudah 20 tahun tapi sholat masih disuruh?" Maka pembahasannya nanti adalah recovery, yaitu apa? Perbaikan karakter kita, mengasuh dia sebagaimana waktu kecil. Kita buat dia seperti anak kecil. Tuntaskan egosentrisnya. Ya, tanpa apa? Sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, makanya wahai para ayah dan juga para bunda, kalau misalkan kan kesalahan anak kita mengasuh anak kita seperti contoh misalkan. Ya, ini biasanya terjadi kepada abang dan adik. Misalkan adik ada makanan. Ya, pada usia tufulah ini ya. Usia berapa tadi tufulah tadi? Berapa tadi tufulah? 2 sampai 0 sampai 7 tahun. Dibagi 2, pola pengasuhan 2 sampai 7 tahun. Maka terkadang kita ada adik megang makanan. Datanglah abang nak minta.
Kira-kira anak usia tufulah maukah dia ngasihkan makanannya? Mau enggak, Pak? Hah? Ada yang ngajar TPK yang ikhwan? Maukah? Mayoritas anak-anak enggak mau dia. Enggak mau. Kenapa? Karena dia akan menuntaskan egosentrisnya, inilah haknya. Enggak mau dia bagi. Sehingga Pak, ada orang tua yang yang memaksa anaknya ini adiknya untuk berbagi. Dek, bagilah dia abangmu, kasih abangmu, Dek. Akhirnya dipaksa. Siapa yang nangis akhirnya? Hah? Adik yang nangis, abang enggak. Nah, ternyata ini adalah pola pengasuhan terdapat kesalahan. Artinya anak usia tufulah, wahai para ayah dan para bunda, belum saatnya kita mengajarkan dia untuk berbagi. Kita tuntaskan dulu egosentrisnya. Kenapa? Biar nanti dia memiliki pendirian yang kuat. Kenapa sekarang banyak orang pendiriannya tidak kuat, tergoyahkan? Karena tadi. Ya, sehingga ketika dia besar, haknya diambil orang, dibiarkan. Ya kan? Haknya diambil orang, dibiarkan. Tidak boleh. Hak kita harus kita pertahankan. Tak boleh kita berikan kepada orang lain kalau itu adalah hak kita. Kalau ada begal misalkan mau minta motor kita, tidak usah kita kasihkan langsung. Lawan. Kalau kita mati syahid. Ya. Naam. Nah, banyak kejadiannya seperti ini. Akhirnya si adik menangis, terluka hatinya. Nanti dia benci dengan ayahnya, benci dengan uminya. Umi tidak adil. Nah, ayah tidak adil. Ya, adiknya digitukan, abangnya tidak adil. Nah, ya kan? Seperti itu. Ini kelihatannya sepele jemaah, subhanallah. Jadi bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah belikan makanan yang lain, kasihkan ke abang. Nah, ini solusinya. Ya, kelihatannya adalah sepele, tapi kalau kita salah di awal ini, maka nanti anak tersebut ketika tumbuh tidak sesuai dengan fitrah anak tersebut. Ya, maka subhanallah, para ayah dan juga para bunda, menangisnya anak kita itu menunjukkan ada pembelajaran. Jadi kalau ada anak nangis, tidak usah disuruh diam, biarkan dia nangis sampai tuntas dulu. Kadang kita kan risih ya ndak, dengar tangisan anak. Nong nangis ke nong, nong HP nong. Nah, selesaikan masalahnya. Apakah betul seperti itu? Tidak betul, salah. Subhanallah, ternyata tangisan itu bisa mendatangkan sifat kasih sayang kepada anak. Sifat kasih sayang, wahai para ayah dan juga para bunda. Kalau ada orang yang tumbuh tidak ada kasih sayangnya, tega membunuh orang tuanya, misalkan waliyazubillah, tega membunuh pasangannya karena waktu kecil dia tak pernah menangis mungkin. Atau menangis disuruh diam sama orang tua, jadi paksa. Kau nangislah kau. Nangislah, ya kan gitu kan? Tempelenglah kau, ya kan gitu. Tidak boleh wahai para ayah, subhanallah, terluka. Jadi kalau ada anak-anak yang lagi lari-lari ketika kita taklim, tidak masalah, tidak apa-apa kalau bagi saya. Asalkan tidak usah ketika sholat mengganggu. Tapi kalau kita taklim, biarkan biarkan tuntas egosentrisnya. Daripada dia main di mana? Di lapangan misalkan, atau di tengah jalan, atau di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak apa-apa. Supaya Supaya dia cinta masjid. Oh, ternyata orang masjid itu baik-baik ya. Ya kan? Tidak dilarang. Cobalah kita amalkan bagi pengurus masjid. Tidak apa-apa dia main perkelahian misalkan, bela diri, sengaja-sengaja, tapi hati-hati. Ya, jangan pula orang dirudunya, ya enggak. Ya. Nah, maka dalam masalah ini jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita untuk mentuntaskan egosentris sebagai anak kita pada usia 2 sampai 7 tahun tersebut. Jadi bagaimana kita yaitu membuat imajinasi dia tentang Allah Subhanahu wa taala itu begitu nyata. Ya, sehingga kita memberikan dia keutamaan tentang surga dan yang semisalnya. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Kemudian anak pada usia 0 sampai 7 tahun, anak tersebut yaitu anak yang merasa, tadi telah kita singgung, dirinya yang paling penting, yang lain tidak penting. Dirinya adalah yang paling hebat, yang lain tidak hebat. Ya, dan dia menjadi pusat perhatian orang lain. Inilah anak kita. Makanya terkadang ya enggak Pak, atau ibu-ibu misalkan ada tamu kita,
Ya, ada kawan kita datang, terkadang siapa yang sibuk melayani kawan kita? Anak kita, ya enggak? Terkadang dia ikut juga duduk di situ, kadang dia sibuk mengambilkan air. Ya. Kenapa? Karena setiap anak itu terkadang dia menginginkan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi tugas kita adalah wahai para ayah dan juga para bunda, ketika anak kita pada usia tufulah, maka kita berusaha untuk membangkitkan atau menumbuhkan tentang keimanan. Ya, dan insyaallah yaitu pada kesempatan yang lain nanti akan kita lanjutkan tentang pola pengasuhan masa tufulah 2 sampai 7 tahun. Maka kita cukupkan sampai di sini jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka kesimpulannya adalah bahwasanya Islam itu telah sempurna, semua telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Ya, oleh karena itu jamaah, para ayah dan juga para bunda, satu hal yang tak boleh kita lupakan dalam mendidik anak kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka kalau seandainya kita telah berusaha mendidik anak kita setiap fase-fasenya, maka yang kita inginkan adalah anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang takut kepada Allah. Jadi takutnya itu bukan karena ada ayahnya atau karena ibunya, tapi takut memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah ya mudah-mudahan di lain waktu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, yaitu kita akan masih membicarakan tentang masalah fase tufulah. Kita mentuntaskan egosentris anak kita biar dia mendapatkan kebahagiaan, agar tangki cintanya terpenuhi, agar dia tumbuh tidak menjadi masa kecil kurang bahagia. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.